Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Seperti biasa, pada kesempatan ini kita akan menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk di inbox. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa harus NWDI? Kenapa tidak NW Pancor? Atau tetap NW sebagaimana NW-nya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Pansauri. Baik, terima kasih. Kenapa harus NWDI? Ini NWDI itu kan pilihan yang jujur saya pribadi dan mungkin banyak sekali orang di luar sana juga yang tidak pernah memprediksi kenapa justru NWDI yang menjadi pilihan dari Syekh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majidi LCMA. Karena begini, kalau saya tidak salah tahun 2014 itu saya pernah mendengar wacana bahwa Tuan Guru Bajang sempat mau menyudahi sengketa ya, perdebatan siapa yang berhak memimpin NW waktu itu. Sehingga saya kalau nggak salah ingat itu sempat ada wacana membelah NW ini menjadi dua, yaitu ada NW Pancor dan NW Anjani. Tetapi waktu itu Anjani kan tetap ngotot menggunakan NW, sehingga sempat waktu itu Pancor mau mengalah dengan menggunakan istilah NW Pancor, sehingga ada NW dan ada NW Pancor. Bapak Tuan Guru Bajang mau menyudahi perdebatan ya, tentang siapa yang berhak menduduki posisi itu. Itu tahun 2014. Pada saat mau melakukan penyesuaian regulasi, kan ternyata Anjani belum mendaftarkan NW Anjani, belum mendaftarkan NW waktu itu, sehingga karena keduluan Pancor yang melakukan proses penginputan di sistem Kemenkumham, dalam artian Anjani kan belum melakukan itu, maka ya Pancor duluan menggunakan istilah NW dengan struktur tentunya berasal dari Pancor. Nah, kemudian
apa yang menjadi kemudian setelah keluar SK dari Kemenkumham tentang keabsahan NW di Pancor yang strukturnya tentu dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang, kan sudah muncul kemudian perdebatan, sengketa, digugat dan seterusnya lah sampai finishnya di tahun 2000 berapa, sampai finishnya hasil PK kalau saya nggak salah itu hampir keluar untuk Pancor, cuman kan terjadi demo besar-besaran di Mataram Kedirian oleh pihak Anjani sehingga SK itu ditunda. SK itu ditunda untuk dikeluarkan. Kemudian terjadi diskusi panjang lebar, terjadi pertemuan, pada akhirnya diputuskan oleh kedua belah pihak, Anjani maupun Pancor, untuk memisah. Ini kan isyaratnya sudah ada di dalam wasiat 1/5 abad itu. Selama 1/5 abad kita sudah saling bantah gitu ya. Kurang lebih 1/5 abad, 20-an tahun. Setelah 1/5 abad itu ya kita pada akhirnya harus berdamai dengan memisah didasarkan pada kesepakatan bersama antara zuriat. Jadi Pancor NWDI, Anjani NW, itu kesepakatan zuriat. Salah kita kalau misalnya tetap bersikukuh, bersikeras mengatakan NWDI itu keluar dari NW atau sebaliknya NW meninggalkan hakikat pendirian dari NWDI waktu menjadi madrasah. Sudahlah, biarkan berdamai saja dengan kondisi masing-masing. NW itu dianjani menjadi pecahan dari NW pada saat awalnya, dan NWDI itu ada di Pancor, juga merupakan belahan dari NW pada saat hayat Sang Maulana. Kan NW sekarang dengan NW dulu kan tentu berbeda ya, segala halnya berbeda. Pun demikian juga NWDI. NWDI dulu itu lebih kepada madrasah, dan NWDI sekarang itu menjadi organisasi yang mengelola madrasah NWDI. Makanya di mana-mana madrasah yang ada di Pancor itu diminta dengan hormat supaya menambahkan kata NWDI, dan itu tidak salah. NW dulu masa hayat Maulana Syekh juga tentu berbeda dengan NW yang sekarang yang dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani. NW dulu selalu hultah, bukan selalu ya, apa kita bilang, hultah itu kebanyakan dilaksanakan di Pancor menjadi bentuk silaturahmi nasional seluruh pengurus yang ada di Indonesia bahkan dunia. Nah, ini sekarang mengadakan hultah NWDI itu ada di Anjani.
pernah di Anjani aja kayaknya ya itu. Kemudian NW dulu mahatnya ada di Pancor, NW yang sekarang mahatnya ada di Anjani. NW dulu apa kita bilangnya, NW dulu intinya berbeda waktu, tempat, dan pola manajemen organisasi NW dulu dengan NW sekarang berbeda. Jadi sama saja sudah. Saya lebih sedih jikalau ada tokoh yang masih memperdebatkan itu, apalagi mengeluarkan kata-kata pembangkang, kemudian merusak NW ataupun yang lainnya. Saya pernah diskusi begini, kan Tuan Guru Bajang di Pancor tidak pernah disangka oleh kita semua kenapa NWDI yang menjadi pilihan. Padahal kan kalau kita gunakan logika harusnya pakai NW Pancor gitu, lebih original dia, lebih origin. Artinya supaya tidak terjadi perdebatan hizib, adanya hizib NW, maka Pancor punya hak. Bukan itu maksud saya, tidak perlu didebatkan lagi. Kan di medsos sekarang ada, ketika kemarin diadakan Hizban Akbar itu ada celotehan dari mungkin santri atau saya nggak tahu, ada celotehan kalau Anjani kan punya hizib NW katanya, kenapa Pancor tidak punya hizib NWDI. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu didiskusikan itu, karena zuriat itu punya hak yang sama untuk melakukan apapun itu terkait dengan apa yang dimiliki oleh Maulana Syekh, karena beliau kan punya hak yang sama. Maulana Syekh punya 2 putri, ada Umindah Hajah Siti Rauhun dan ada Umindah Hajah Siti Raihan. Maksud saya, kita ngapain gitu, ngapain kita merasa lebih daripada zuriat itu? Apa hak Anda, apa hak kita untuk mengatakan TGB salah atau RTGB salah? Nggak ada hak kita, nggak ada hak kita. Toh itu juga pilihan beliau berdua. Yakin saya pilihan beliau ini kan pasti atas restu dari umi beliau berdua, pasti itu. Ayolah kita sudahi. Nah, saya mau ke NWDI ya. Anjani silahkan berkiprah, berjalan sesuai dengan apa yang dikomandoi oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Zainuddin Sami. Nah, saya mau fokus ke NWDI. Pernah ada pernah ada diskusi. Jadi NWDI itu tidak semata-mata Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang satu paket dengan kata NWDI, tetapi sama halnya dengan ini. Ada dulu kan partai namanya PDI, kemudian karena ada kisruh, ada debat kusir, ada PDI dan ada PDI Perjuangan. Dulu juga ada di ormas Islam itu apa ya, mirip-mirip lah, ada dulu NW dan ada NWDI. Ada satu teman yang mengatakan, kenapa NWDI pilihannya TGB? Karena selain mengambil berkah dari madrasah, NWDI pada masa awalnya
itu juga salah satu analisanya adalah NWDI itu Nahdlatul Wathon ditambah dengan Diniyah Islamiyah. Jadi Nahdlatul Wathon itu kan kebangkitan tanah air. Iya. Mulanya NW Nahdlatul Wathon, masa hayat Maulana Syekh NW. Yel-yelnya pokoknya NW. Pokoknya NW itu kan dicetuskan oleh Al-Mukarram almarhum Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Wiresentani. Kemudian ditambahkan oleh Maulana Syekh dengan yel-yel tambahan pokok NW iman dan takwa. Jadi iman dan takwa itu adalah salah satu menjadi dasar pergerakan perjuangan Nahdlatul Wathon. Tidak lengkap dia Nahdlatul Wathon itu tanpa garis besar, garis-garis haluan iman dan takwa. Jadi iman dan takwa itu menjadi garis besar haluan perjuangan Nahdlatul Wathon. Nah, NWDI ya, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu mau memunculkan, memaksimalkan porsi iman dan takwa itu melalui Diniyah Islamiyah. Ini fokus ke yang dipancor ya. Jadi ada kekhawatiran mungkin dari Bapak Tuan Guru Bajang Dipancor tentang perjuangan yang dipimpin beliau itu. Nahdlatul Wathon yang dipimpin oleh beliau itu seolah-olah beliau titipkan kepada seluruh pengurus bahwa dasar perjuangan Nahdlatul Wathon yang kita pimpin itu adalah Diniyah Islamiyah, ya, agama Islam. Jadi lebih moderat dia, maksudnya lebih kental untuk selalu memfatwakan setiap menyampaikan diskusi, ceramah atau apapun namanya itu selalu munculkan Diniyah Islamiyahnya dalam bentuk qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga komplit dia kebangkitan tanah air yang menjadi dasar atau tujuan dari perjuangan cita-cita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu didasarkan pada iman dan takwa melalui Diniyah Islamiyahnya Nahdlatul Wathon. Jadi silakan Anda ber-NW, ini kita bicara pancor ya. Silakan Anda mencita-citakan diri untuk meningkatkan kebangkitan tanah air, tapi tingkat naiknya atau semangat perjuangan kebangkitan tanah air itu selalu didasarkan pada Diniyah Islamiyah, supaya tidak sia-sia perjuangan kita untuk memaksimalkan ruang dan waktu kita. Jadi cita-cita luhur dari perjuangan Nahdlatul Wathon itu adalah semata-mata untuk iman dan takwa, Diniyah Islamiyah. Seperti dua kata ya. Dia kalau dulu kan NWD itu seperti satu paket kata, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, nama madrasahnya. Nah, organisasinya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, seperti dua kata yang terangkai dalam satu kata. Nahdlatul Wathon itu kebangkitan tanah air, Diniyah Islamiyahnya menjadi dasar untuk kebangkitan tanah airnya. Jadi dua itu alasan yang tergambar yang bisa kita dengar dari deskripsi banyak sekali. Selain NWD ini mengambil barokah dari madrasah awal, jadi NWD ini sebenarnya kebangkitan tanah air dasarnya itu adalah Diniyah Islamiyah gitu. Itu mungkin sehingga Anda bisa lihat setiap guru-guru kita, para masyayikh kita, kalau misalnya menyampaikan fatwa
menyampaikan ceramah atau pengajian, selalu yang dikedepankan itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu mungkin. Jadi pesannya adalah sudahilah ya. Sudahilah saling klaim itu NWDI biarlah berjalan bersama dalam ruang yang berbeda, dalam waktu yang bersamaan. Anda menyalahkan TGB nggak punya hak, beliau itu zuriat jauh lebih tahu daripada Anda. Kalau misalnya zuriat saling salahkan ya biarkan saja. Tapi kalau Anda yang bukan zuriat ikut-ikut menyalahkan, Anda siapa itu ya. Walaupun Anda dekat dengan Maulana Syekh, belum tentu apa yang disampaikan Maulana Syekh kepada Anda yang katakan sebagai oknum tuan guru itu pasti berbeda. Keyakinan saya adalah Maulana Syekh jauh lebih mencintai, menyayangi zuriat keturunan beliau daripada Anda gitu. Makanya kan Ma'had itu seperti anak kandung Maulana Syekh setelah anak kandung asli beliau. Anda menyalahkan salah satu zuriat pada kenana de nyalaang Maulana Syekh menurut tiang. Coba kita dengarkan apa pernyataan Tuan Guru Bajang terkait dengan NWDI ini arahnya kemana, NWDI ini apa gitu. Tapi itu sih yang bisa kita jelaskan ke teman-teman sekalian. Silahkan, ayo kita dengarkannya. Mudah-mudahan semakin kuat ber-NWDI Anda. Catatannya tadi ya, NWDI selain mengambil barokah dari madrasah awal, NWDI juga menjadi arah perjuangan kebangkitan tanah air. DI-nya itu Diniyah Islamiyah. Ini ada salah satu tuan guru, saya kadang jengkel, dia bilang NWDI, NWD, D-nya Majdi, kasar sekali kan ya. NW Majdi katanya, Masya Allah. Ayolah, hargailah zuriat ya. Kalau misalnya nggak mau menyebut nama beliau dengan nama lengkap Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, nggak usah disebut lah kalau misalnya Anda tidak suka gitu.